Pada rapat paripurna DPR RI 20 September 2022, DPR RI bersama pemerintah sepakat mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Di Gedung Nusantara II DPR RI, anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta mengatakan, kehadiran Undang-Undang PDP menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan di bidang siber. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan audit secara menyeluruh atas keamanan pengolahan data di Indonesia. Audit security ini untuk mengetahui kekuatan, kelemahan dari sistem yang dikembangkan. Jadi bukan hanya sistem itu berfungsi untuk melakukan pelayanan atau fungsi sesuai dengan dibuatnya aplikasi dan penyimpanan data itu, tapi juga keamanan, tingkat keamanan, kemudahan untuk diterobos atau kesulitan untuk diterobos oleh para hacker gitu. Jadi hardware-nya kuat apa lemah, software-nya kuat apa lemah, brainware-nya orang-orang manusia yang terlibat di situ cukup apa tidak. Anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Akbarsah, meminta pemerintah, khususnya Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, terus melakukan peningkatan kemampuan dan identifikasi secara berkala terhadap potensi-potensi kebocoran data. Komisi 1 DPR RI telah menyetujui pagu anggaran BSSN tahun 2023 sebesar Rp624 miliar. Salah satu tujuannya adalah melindungi dunia siber Indonesia dari serangan para peretas. Jangan hanya karena anggaran terbatas itu kita tidak mampu untuk melakukan mitigasi ataupun juga penahanan akan kebocoran data. Nah, perlu berarti peningkatan kemampuan, perlu dan juga kerjasama antara lintas sektor, lintas kementerian, sehingga bisa melibatkan sektor-sektor lain untuk menambah kemampuan tersebut. Senada dengan itu, anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin juga mendorong BSSN melakukan kerjasama dengan kementerian lain dalam meningkatkan keamanan siber di Indonesia. Selain itu, BSSN juga harus melengkapi sistem yang canggih, sehingga tidak mudah terjadi peretasan dan kebocoran data publik. Kementerian juga memiliki cyber security-nya begitu. Nah, BSSN ini kan hanya mengingatkan kemudian bahwa di sini sedang terjadi ancaman, sedang terjadi hacking begitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh BSSN. Nah, jadi kalau ingin BSSN-nya supaya lebih profesional, tentu saja harus dilengkapi dengan sistem dan peralatan yang lebih canggih. Nah, kenyataannya tidak bisa. Nah, kami berharap ini juga bisa dibantu oleh kementerian atau lembaga terkait. Pengesahan RUU PDP juga menjadi jawaban yang mengakhiri kebuntuan antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi. Anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia mendorong pemerintah segera membentuk Lembaga Pengawas PDP. Meski begitu, Rizky mengingatkan pemerintah mengedepankan prinsip objektivitas dalam pembentukan Lembaga Pengawas PDP. Pasalnya, lembaga ini memiliki peran sentral dalam mengawasi data pribadi dan menyelesaikan sengketa. Baik peraturan turunan dari pemerintah ataupun peraturan yang dibuat oleh lembaga nanti yang berwenang untuk bisa menyelesaikan sengketa dan lain sebagainya. Tapi kita paham, kita juga menekankan akan tadi lagi pentingnya unsur objektivitas tersebut. Nah, nanti lembaga tersebut juga mempunyai peranan sentral, peranan yang sangat penting untuk bisa menentukan seefektif apa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia ini. Komisi 1 DPR RI berharap kehadiran Undang-Undang PDP disertai pembentukan lembaga pengawas mampu menjawab atau setidaknya mengurangi secara signifikan kasus peretasan dan kebocoran data yang belakangan marak terjadi di Indonesia. Peringatan anomali trafik keamanan siber dan rekomendasi dari BSSN yang selama ini masih sering diabaikan institusi atau lembaga negara jangan sampai terjadi lagi pada lembaga pengawas PDP. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.